Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh. La mani'a lima a'tait wa la mu'tan lima mana'at. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala abawaihi Ibrahim wa Ismail wa ala sairin nabiyyin. Allahumma radu an sahabatihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khulasatu syarh Ibn Ajibata ala matnil Ajurumiyah fi tasawwufi li Syekh Abdul Qadir Al-Kuhini rahimahullahu. Khulasatu syarh Ibn Ajibata ay hadhihi khulasatu syarh Ibn Ajibah, utawi iki iku khulasatu syarh Ibn Ajibata, ringkesane syarah Ibnu Ajibah. Syarah ala matnil Ajurumiyah, ing atase matan kitab Al-Jurumiyah, fit tasawufi, ing dalam bidang tasawuf, li Syekhi kedua Syekh Abdul Qadir Al-Kuhini, li Syekhi Abdul Qadir Al-Kuhini, kedua Syekh Abdul Qadir Al-Kuhini, rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Syekh Abdul Qadir Al-Kuhini, Allahu sinten Gusti Allah. Demikianlah makna Jawa yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya adalah saya akan membacakan dan saya akan menjelaskan tentang beberapa kalimat ini. Jadi ini merupakan sebuah kitab ringkasan atau intisari dari syarahnya Ibnu Ajibah pada kitab Ajurumiyah. Jadi kitab Ajurumiyah ini sudah disyarah dengan model tasawuf itu oleh Ibnu Ajibah. Itu yang pertama, maklumat pertama. Maklumat kedua adalah syarah ini lalu diringkas atau diambil intinya, diambil intisarinya saja oleh seorang ulama yang namanya Abdul Qadir Al-Kuhini. Sehingga ini kitab yang sedang akan kita bahas di Ramadan ini adalah sebuah khulasoh, sebuah intisari, sebuah ringkasan dari syarahnya Ibnu Ajibah. Lantas syarahnya Ibnu Ajibah ini nama asli kitabnya adalah Al-Futuhat Al-Qudusiyah. Itu nama kitab aslinya. Syarah Ibnu Ajibah itu namanya Al-Futuhat Al-Qudusiyah. Lah, ringkasan ini namanya Maniyatul Fakir Al-Mutajarrid wa Samirul Murid Al-Mutafarrid. Nah, ini baru karya Abdul Qadir Al-Kuhini. Ini nama aslinya kitab ini. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena tiga lingkup itu berarti matan, terus syarah, terus khulasoh. Matan itu matannya matan Al-Jurumiyah, sehingga nanti melalui tiga ini, matan Ajurumiyah, terus syarah Ajurumiyah dalam bidang tasawuf oleh Ibnu Ajibah, terus khulasahnya syarah Ibnu Ajibah melalui Abdul Qadir Al-Kuhini. Jadi ada tiga tokoh yang mungkin perlu kita ketahui. Ya, yang pertama adalah kita ambil matan Ajurumiyah, di mana pengarangnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ajurum As-Sonhaji. Nah, ketika beliau lahir di Fas. Ketiga ulama ini merupakan ulama dari Maghrib, ya, dari Maroko. Dia otomatis ketiga ulama ini lahir di Maroko. Nah, Ibnu Ajurum itu lahirnya di Fas tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi, dan wafat pada tahun 723 Hijriah atau 1323 Masehi. Sedikit tentang ini, beliau Ibnu Ajurum As-Sonhaji, ya. Jadi kata Ajurum
itu beliau tidak hanya dikenal sebagai seorang nahwu, seorang pakar nahwu ya, tapi juga dalam bidang beberapa keilmuan dia kuasai, seperti perkataan Ibnu Maktum dalam kitab Tadzkirahnya itu mengatakan bahwa selain seorang nahwu, dia juga seorang yang menguasai beberapa maklumat keilmuan seperti faraid, seperti ilmu hisab, matematika ya, seperti sastra, dan banyak sekali karya-karyanya. Nah, kata lafadz Ibnu Ajrum ini maknanya dalam sebuah bahasa barbar itu namanya, itu artinya al-fakir as-sufi. Nah, bahkan al-fakir as-sufi, seorang sufi. Sufi yang apa ya? Fakir. Ya, fakir di sini bukan fakir yang tidak punya uang, tapi al-fakir. Ya biasa al-fakir dalam sebutan para ulama sufi itu kan ya sangat butuh terhadap pertolongan Allah gitu. Jadi menyandarkan apapun kepada Allah. Al-fakir al-sufi. Nah, itu kata Ajrum. Lalu yang kedua adalah Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah itu siapa? Ibnu Ajibah nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Al-Mahdi Ibnu Ajibah Al-Hasani Al-Anjari. Nah, Al-Anjari ini nama salah satu kota di provinsi di Maroko juga. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ketiga ulama ini semuanya Maroko gitu. Maghrib, ulamin Maghrib. Itu seorang sufi, selain mufasir juga sufi. Selain mufasir juga sufi. Seperti itu. Banyak sekali karya-karyanya seperti Al-Bahrul Madid fi Tafsirul Quran Al-Majid. Ini ada 4 jilid besar. Terus ada Azharul Bustan. Ini diterbitkan di Miknas, Maktabat Miknas ya. Terus ada lagi Syarhul Qasidah Al-Munfarijah, Syarhu Sholawat Ibnu Mashis, Tabassurat Taifah Zarqawiyah, Futuhat Ilahiyah fi Syarhil Mabahith Al-Asliyah. Ini tasawuf, kitab tasawuf. Nah, baru ini kitab ini Al-Futuhat Al-Qudusiyah fi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ini kumpulan antara kolaborasi lah antara nahwu dan tasawuf. Tuh. Jadi Ibnu Ajibah ini lahir pada tahun 1160 Hijriah atau 1747 Masehi sampai tahun 1224 Hijriah atau 1809 Masehi. Nah, itu sekilas tentang Ibnu Ajibah. Lalu yang kedua adalah Abdul Qadir Al-Kuhini. Abdul Qadir Al-Kuhini itu wafat pada tahun 1254 Hijriah atau sekitar 1838 Masehi. Berarti beliau ini satu masa dengan Ibnu Ajibah. Jadi satu masa dia. Satu masa artinya ya satu masa. Walaupun meninggalnya lebih dulu Ibnu Ajibah. Gitu. Nah, siapa sosok ini? Sosok ini juga disebutkan dalam kitab saya lupa. Disebutkan tapi biografi ringkas sekali, disebutkan ringkas tapi ya. Nah, beliau bernama Abdul Qadir bin Ahmad bin Abi Jidah Ali bin Abdul Qadir. Itu Abu Muhammad Al-Kuhan, berasal dari Kuhan. Kuhan itu salah satu kota di Maroko juga. Nah, tapi beliau ini wafatnya di Madinah Munawwarah. Itu kitab-kitab karyanya juga lumayan banyak seperti Imdadu Dawil Istidad ila Ma'alimir Riwayah wal Isnad ya. Terus ada Nawafihul Warad. Terus ada ini Maniyatul Fakir Al-Mutajarrid ini, Wasamirul Murid Al-Mutafarrid. Nah, ini kitab yang sedang akan kita baca itu namanya ini gitu. Terus ada kitab Al-Misku Ad-Dari fi Syarhi Tarjamatil Bukhari. Terus ada Ar-Rihlah ilal Hijaz. Itu beberapa karya Abdul Qadir Al-Kuhini. Jadi setelah kita mengetahui beberapa ruang lingkup ini, perlu kita ketahui teman-teman, ini hanyalah sebuah kitab ringkasan, di sini kan khulaso ya. Khulaso itu dalam bahasa Arab itu zubdah.
Kalau ada yang mengatakan khulasatul kalam berarti zubdatul kalam, berarti intisari dari sebuah kalam. Itu. Ya, kan aja banyak orang yang mengatakan bertele-tele ini bla 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 bla, tapi pada intinya punya satu inti gitu. Nah, ini kitab ini itu diambil yang intisarinya saja, maka dinamakan khulasatul. Khulasatul kalam ai zubdatul kalam, intisari dari sebuah kalam, pokok dari sebuah kalam. Nah, kalau kita tarik ulur dalam sebuah tulisan berarti nanti mengarah ke gagasan pokok ya. Dalam sebuah paragraf itu kan biasanya ada gagasan pokok. Nah, ini diambil gagasan pokoknya saja gitu. Masih disebut khulasa. Seperti itu. Nah, langsung pembahasan nahwunya ya. Jadi saya tadi mengatakan khulasatu. Sebenarnya sah-sah saja bila saya mengatakan khulasota. Alasannya apa? Yang pertama, saya mengatakan khulasatu adalah ini menjadi khobar dari mubtada yang terbuang, yaitu hadhihi. Ya, dalam bait terkenal itu di Alfiyah. Wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Jadi saya menyebutkan bait Alfiyah ini hanya untuk memudahkan saja. Karena kalau saya menyebutkan bait-bait karena saya menyebutkan referensi jurumiyah kita paling dasar itu modelnya berupa takbir, jadi nggak semudah gitu. Jadi semata-mata saya menyebutkan bait Alfiyah ini bukan karena biar apa itu enggak, tapi cuman murni agar lebih mudah gitu. Karena nazam itu sejatinya tujuannya itu adalah untuk mempermudah nazam, makanya dibuatkan nazam. Salah satu alasan dibalik Ibnu Malik itu menazamkan nahwu itu kan kayak seperti itu, biar lebih mudah diingat. Nah, di sini bahwa boleh membuang sebuah khobar, membuang sebuah mubtada yang sudah maklum. Tapi dalam bait ini wa hadfu mama di sini tidak hanya mubtada tapi khobar juga. Membuang mubtada atau membuang khobar itu boleh ketika sudah maklum. Hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaitun ba'daman indakuma. Itu alasan pertama. Alasan kedua, saya baca khulasota, boleh sah-sah saja. Ketika kita menjadikan khulasota ini adalah mansub binazil khafid, otomatis ada yang dibuang dong. Iya, yang dibuang adalah ai, takdirannya ai asyartu ila khulasati syarh ibni ajibata. Aslinya ila khulasati, ilanya dibuang jadi khulasota karena mansub dinasabkan ya. Otomatis harus ada amilnya. Amilnya berupa fiil. Nah, fiil itu saya takdirkan dengan asyartu. Gitu. Di asyartu ila khulasati syarh ibni ajibah. Jadi khulasota. Kata Asyikh, kalau kita mengacu di kitab ini, di kitab Al-Bajuriyah, Asyikh itu memiliki arti dua kemungkinan arti. Yang pertama, seorang yang sudah tua. Di dalam bahasa Arab ya, Syekh itu memiliki dua kategori arti. Pertama, orang yang sudah tua, ya orangnya sudah mencapai 40-an ke atas, itu sudah layak dinamakan Syekh. Terus yang kedua, bisa jadi orangnya masih muda tapi dinamakan Syekh, tapi disebut Syekh gitu loh. Nah, bisa saja karena apa? Biasanya karena dia pintar, dia mahir dalam bidang keilmuan biasanya ya, mahir dalam bidang fikih, mahir dalam bidang mahir dalam bidang apapun keilmuan. Ketika sudah mahir itu, maka dia bisa dinamakan Asyikh. Itu bisa dirujuk di maklumat di Hasyiah Al-Bajuri itu. Nah, seperti itu kawan-kawan mengenai kitab yang akan kita baca ini.